Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Eva Yunedi, Rektor Universitas Andalas. Mohon maaf saya nanti juga nggak bisa terlalu lama karena habis ini ke lapangan ya. Ke Agam, salah satu kabupaten yang sangat terdampak akibat bencana yang menimpa Sumatera di akhir bulan November ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah 54 tahun ya umurnya. Dan saya ingat ini bencana yang paling parah ya, yang terjadi di Sumatera Barat. Dan ini nyaris tidak ada yang menduga bahwa hujan akhir November ini berujung pada bencana yang sangat dahsyat. Memang kita di Sumbar itu bulan-bulan akhir ya, September, Oktober, November, Desember memang sering dikenal sebagai musim hujan ya. Sehingga kita pun awalnya menganggap ini fenomena yang lumrah. Bahkan ada peringatan dari BMKG, tapi itu dipersepsi oleh masyarakat sebagai sebuah peringatan rutin. Yang kita alami di Sumbar dan itu di ini luar biasa. Dampaknya jauh melampaui dugaan banyak pihak ya. Tingginya intensitas hujan dan durasinya yang lama, memang tadi betul yang disampaikan oleh para pakar tadi. Saya backgroundnya accounting ya, corporate governance, jadi tentang iklim cuaca saya nggak ngerti. Tapi yang saya alami, saya perhatikan memang ini luar biasa, sangat ekstrim durasi dan juga intensitasnya. Kami di Andalas itu punya kerjasama dengan Police Academy of Science. Jadi teman-teman di FMIPA itu kerjasama dengan para akademisi dari Institute of Geophysics di Polandia. Itu memasang alat pengukur hujan yang namanya jaringan meteorologi barisan Anai atau barisan Anai Meteorological Network, teman dari fisika atmosfer ya. Nah, dari data yang dia miliki memang mulai tanggal 19 sampai 28 November itu curah hujan sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, dan ini bertemu dengan kerusakan ekologis yang memperparah dampak yang terjadi. Dan ini yang saya perhatikan, sehingga kampus Andalas sendiri ada sumber 2 air baku yang selama ini aman diterjang banjir Galodo dan itu putus. Saya masih berjuang untuk menormalisasi supaya suplai air segera pulih ya. Di sekitar kampus Universitas Andalas memang itu dikelilingi oleh sungai, dan kampus kami bagi yang pernah ke Andalas itu di pegunungan, di bukit. Ya, di bukit. Di sekitar kami, di kecamatan memang terdampak sekali. Ada mungkin yang viral itu rumah kos dalam hitungan detik roboh, 24 kamar hilang, dan sebanyak 624 mahasiswa kami kehilangan tempat kos ya. Atau kembali ke tempat kos tapi lumpurnya udah memenuhi kamar. Semua peralatan kos sudah rusak. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang juga sangat kami perhatikan ya, bahwa masyarakat ya dengan kondisi ini ya selama ini belum siap dan belum siaga ya. Dan tiba-tiba begitu besar, sehingga memang untuk masa tanggap darurat kita berjuang untuk membantu masyarakat sehingga korban jiwa dapat diminimalisir, korban harta juga begitu.
Dan alhamdulillah kita langsung mendirikan posko di Universitas Andalas tanggap darurat bencana. Kemudian posko yang khusus medis di Kabupaten Agam. Dan para dokter kita yang spesialis sudah turun sampai ke lapangan. Nah, saya ingin fokus apa dampaknya. Karena saya orang dari ekonomi bisnis ya. Ini memang skala kerugian ekonomi yang sangat masif. Kerusakan infrastruktur yang sangat masif terjadi. Jadi kalau tadi saya baca laporan dari Aceh, diperkirakan nilai kerusakan dan nilai kerugian melebihi 200 triliun. Saya kira kalau digabung ya, Sumatera, Aceh, Sumut ya, dan Sumbar, ya kita belum tahu angka realnya, tapi tentu nilai rusak sama potensial loss ya sangat besar, sangat signifikan. Jadi ini saatnya, kalau kemarin Pak Menteri Keuangan naruh uang 200T ya, untuk membuat ekonomi gerak ya, kayak Himbara, saatnya kita membuat gerak kembali untuk Sumatera ya. Dari dua itu hal rekon dan memulihkan kembali ya ekonomi Sumatera. Jadi kami sedang menyusun DALA ya, Damage and Losses Assessment. Tapi itu khusus Sumatera Barat. Ya. Jadi ini nanti sebagai basis untuk menghitung kebutuhan rehab rekon. Nah, ya juga penting kita pikirkan bersama-sama adalah bagaimana membangun relokasi ya. Relokasi warga-warga yang sudah kehilangan tempat tinggal. Dan ini butuh cepat ya untuk membangun hunian sementara sampai nanti ada hunian yang tetap. Nah, selain skala kerugian ekonomi yang masif ya, dan beban infrastruktur, beban fiskal untuk memperbaiki infrastruktur yang cukup besar di masa depan ini, dalam beberapa waktu ke depan ya. Saya juga melihat bahwa ada satu hal yang tadi belum dibicarakan tentang biaya eksternalitas ya, yang dilakukan oleh korporasi. Jadi perlu ada penegakan hukum korporasi, saya pikir. Sejauh mana tanggung jawab korporasi dengan terjadinya kerusakan yang besar-besaran ini. Selama ini tadi kita menuntut pemerintah ya, tapi sekarang kita perlu juga menuntut ya, tanggung jawab korporasi karena sudah menimbulkan biaya eksternalitas yang negatif dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ekstraktif selama ini. Nah, itu yang kedua. Bagaimana kita menyuarakan agar korporasi ikut bertanggung jawab di samping pembayar pajak melalui APBN. Ya, jadi tidak saja mekanisme APBN, tapi juga ada tanggung jawab korporasi untuk membangun kembali, merehab, merekonstruksi kembali Sumatera. Dan juga tentu investasi ekologis jangka panjang ya, untuk kembali membangun ya harapan bagi Sumatera agar perekonomian cepat pulih ya, kemudian konektivitas kemudian terjamin kembali, dan pada akhirnya kita memiliki harapan bahwa persoalan-persoalan ini diadres dengan baik oleh pemerintah ya. Jadi kita perlu ya, saya pikir ya, seperti tadi sisa uang pemerintah yang masih 276 pikir atau fair jika untuk reconstruction ukur ya, rencana dengan ini tipis yang saya kira kita
tidak punya anggaran ya. Dana yang 200T yang tadi terlanjur ke Bank Himbara bisa di-call lagi Q ya, atau bila belum terjadi investasi real yang digunakan dari dana-dana tersebut. Dan mungkin saatnya juga kita bersama-sama mengevaluasi secara objektif ya, bahwa sebenarnya dari sisi korban yang ditimbulkan oleh bencana dan parahnya infrastruktur yang rusak dan lintas provinsi, lintas kabupaten, nah ini sudah saatnya sebenarnya pemerintah bersikap bahwa ini adalah bencana nasional. Saya kira demikian, Mbak Rina, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf setelah ini saya off cam juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yuredi, Rektor Unan. Ya, jadi memang perlu juga mempertimbangkan biaya eksternalitas. Bagaimana perusahaan-perusahaan di situ harusnya bertanggung jawab ya, di tengah situasi negara kita juga sedang efisiensi. Ini perhitungan ekonominya belum ya Pak Edi ya, tanggung jawab ekonomi moralnya. Baik, selanjutnya yang